I am Thanos, the most powerful warrior in the world. I could have destroyed the whole Earth. So, help subscribing to the Arif Yohamart channel. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Arif Yohamart. Suara kali ini kita akan bertemu kembali bersama Kawin Kontrak. Tapi tidak ada subjudulnya. Dari Bang Handayani. Masih ingat cerita kemarin tentang Angga dan Arini? Kalau tidak ingat, ya baca lagi part 10 biar ingat. Terima kasih. Kali ini kita akan menuju episode atau part 11. Selamat menikmati. Besok Arini dan Angga akan bertolak ke negara di mana papa Angga menetap. Entah mengapa Arini memiliki perasaan aneh hari ini. Sebuah surat kecil dilangkan pada Bunani bagian kepegawaian untuk memberitahukan bahwa dirinya hari ini tidak dapat berkantor karena ada hal yang harus diselesaikan. KRL yang ditumpangi Arini mulai bergerak. Dia menggunakan dia dengan kuat, seakan dirinya tidak ingin berpisah dengan sahabat kecilnya itu. Stasiun Kota Tua tidak seramai hari biasanya, hanya segelintir orang yang lalu lalang. Arini dan dia meneruskan langkahnya dan menuju ke museum wayang di mana Mbak Nati bekerja. Komunitas Parubaya itu sudah mereka anggap sebagai kakak sendiri. Gadis pingitan, apakah nggak percaya? Kata Mbak Nati sambil tersenyum. Arini dan dia hanya menggeleng dan tersenyum manis mendengar sambutannya itu. Ketiganya lalu terlihat asik menikmati sepiring kerak telur sambil bergurau. Tawa mereka membuat suasana musik dan sepi menjadi lebih aktif. Beberapa karyawan yang bekerja di tempat itu ikut bergabung dan mendapat praktikan dari Arini. Bos. Mbak Nati melihat ada mendung di mata Arini, tetapi dia tidak ingin bertanya lebih jauh lagi. Dia tidak ingin kebahagiaan wanita yang berhati lembut itu terusik. Melihat kursi kerja Arini kosong melompong, Angga mencoba mencari tahu. Diangkatnya kawannya dan mencoba menghubungi wanita yang telah mencuri hatinya itu. Akan tetapi panggilannya sama sekali tidak dijawab oleh Arini. No answer. Hanya berdering gadis kampung berubah menjadi silent sejak semalam tadi. Bagi Angga bertanya-tanya kemana gadis kampung itu. Langkahnya kemudian diarahkan ke meja Bunani. Pertanyaan kembali berkecamuk kala mendapat jawaban dari wanita itu. Mbak Arini meminta izin hari ini tidak masuk, Pak. Ada yang ingin diselesaikan, katanya. Angga ingin bertanya lebih banyak lagi, tetapi dia tahu bahwa Bunani tidak akan bisa menjawabnya. Mungkin dia tahu Arini ada di mana di sisi. Arini mesti ngerti, Arini, dia mesti ngerti. Diraihnya gawainya dan mencoba menghubungi ponsel dia. Untunglah sahabat Arini itu segera menjawab panggilannya dan memberitahukan keberadaan mereka. Angga bergegas menuju Kota Tua. Tanpa berpikir panjang lagi, dia lalu meminta supir kantor untuk mengantarkannya ke stasiun terdekat. Rak diperdulikannya pandangan mata para penumpang yang melihat dan berbisik kala dirinya berdiri di pintu masuk kereta. Demi Arini, dia tak ragu untuk berdiri beberapa saat. Arini nampak kaget ketika Angga berada di hadapannya beberapa saat kemudian. Tanpa malu dan ragu, Angga memeluk Arini. Rasa takut akan kehilangan gadis kampung itu tiba-tiba dirasakannya. Dia tahu apakah itu karena rasa sayangnya atau karena kasihan pada gadis kampung itu. Pelukan Angga yang begitu erat membuat Arini gelagapan dan susah bernafas. Dia bingung kenapa laki-laki tampan itu bersikap demikian. Jangan lagi pergi tanpa pamit padaku. Jangan lagi mengabaikan teleponku. Walah, Angga. Arini hanya terdiam dan mengangguk. Dia sadar bahwa gawainya dalam mode silent alias orang suarane. Tanpa berkata apapun, Angga menarik tangan Arini ke tempat sepi di areal museum. Pandangan mata dari dia dan Mbak Nati tidak diacuhkannya. Angga lalu menyandarkan tubuh Arini ke dinding dan mengurungnya dengan kedua lengannya. Jawab pertanyaanku dengan jujur, kata Angga dengan tegas dan menatap tajam ke bola mata Arini.
berhubungan badan dengan laki-laki sebelumnya? Wajah Arini memeras dan menatap tajam mata Angga. Tidak pernah sama sekali, jawabnya dengan nada tinggi. Emang sama aku mbok kira apa? Penem. Arini nampak tidak nyaman dengan pertanyaan laki-laki yang telah melamarnya itu. Apakah kamu masih perawan? Oh, tambah edian pertanyaannya. Arini meradang. Matanya memerah, menahan amarah di kepalanya, jarinya. Ingin rasanya dia menampar Angga. Akan tetapi dia segera tersadar bahwa mungkin lelaki tampan ini mengira bahwa dirinya sama seperti gadis-gadis yang selalu mengelilinginya. Angga melihat perubahan raut wajah gadis kampung itu. Dia melihat amarah di mata teduh itu. Dirinya melihat tangan Arini yang mengepal menahan amarah. Tanpa Arini menjawab pun, dia telah tahu jawabannya. Ihir, gak dicek perawan. Aku menang taruhan meneh. Duet lah yang mbok pikir. Kapok wae ku. Arini menjawab pertanyaan itu, akan tetapi ciuman lembut Angga telah mendarat di dahinya dan pipinya. Cuman yang baru kali ini dirasakannya, entah itu nafsu atau karena rasa sayangnya pada dirinya. Apa? Tidak boleh. Suara berat berakan di penegak. Angga melepaskan dan tertawa kecil. Dia lalu membalik badannya ke asal suara itu. Nampak seorang laki-laki tua berkacamata tengah tersenyum ke arah mereka. Arini nampak malu mengetahui kepala museum memergoki mereka berdua. Maaf pak, kata Angga sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kepala museum hanya tersenyum. Dia mengenal Arini dan dia tahu siapa gadis itu. Setelah berpamitan, mereka lalu memesan angkutan online dan membawa mereka kembali ke kontrakan Arini. Hati Angga merasa tenang dan gembira mengetahui dia akan memenangkan lagi tantangan Benny. Dia tidak salah pilih kali ini dan dia berharap para sahabatnya tidak lagi memandang remeh gadis kampung ini. Setelah mempersiapkan segalanya, Arini dan Dea nampak sedang menunggu keberangkatan mereka. Dia nampak menemani Arini di perjalanannya kali ini. Syukurlah, tanpa meminta lagi, Angga menyertakan sahabatnya itu bersama mereka. Jadi dia ora di dewean lunga di Perancis, orang tahun pak pesawat. Dia nampak begitu gembira, tidak dilihatnya raut kecemasan di wajah sahabatnya itu. Angga terus menggenggam tangan Arini seakan ingin menguatkan dan menghilangkan kecemasan di hatinya. Perjalanan yang mereka tempuh selama 16 jam lebih membuatnya nampak kelelahan. Dia mengusap rambut gadis kampung itu, matanya melirik nakal pada Rama dan Benny yang dari tadi memperhatikannya. Wes, pergi. Bersambung. Oh, ternyata bersambung saudara-saudaraku, sedang dan setanah air, sahabat Yoha. Demikianlah serial Kawin Kontrak part 11. Dan kali ini perjalanan Angga sedang menuju ke Perancis. Sampai jumpa di episode 12. Sudah sampai di Perancis nanti, ketemu Papai Angga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum. I'm Captain America. Don't forget to like and subscribe to RF Yoamart. And I will protect your city. Thank you.